Selamat pagi kepada adik-adikku siswa baru MTS Tribakti Kunjang. Mohon izin perkenalkan, saya dari Polsek Kunjang. Nama saya Arif Diana Mustafa untuk jabatan Kanit Bimas Polsek Kunjang. Tugas sementara saat ini ada di Polsek Kunjang. Adik-adikku yang berbahagia, untuk adik-adik nggak usah terkejut kenapa kok ada polisi di sekolah kalian. Ini merupakan MOU, kerjasama antara pihak sekolah dan kepolisian dalam rangka mencegah kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Nanti saya ulas satu persatu dalam hal ini. Adik-adikku siswa-siswi MTS Tribakti tahun ajaran 2020, apa yang dimaksud kenakalan remaja? Yaitu suatu sifat tindakan yang dilakukan oleh remaja yang di usia antara 12 tahun sampai 18 tahun dikatakan remaja. Meliputi apa saja kenakalan remaja? Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, masalah tawuran, ya, perkelahian remaja. Yang ketiga, bisa masalah pemalakan, macancane. Yang keempat, ugal-ugalan pakai sepeda motor atau balap liar. Oke, yang pertama saya bahas tentang narkoba. Apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba singkatan dari narkotik, psikotropika, dan obat-obatan berbahan adiktif. Perlu adik-adik ketahui, narkoba pada dasarnya berfungsi untuk kesehatan, untuk pengobatan, dan juga untuk penelitian. Fungsi utama obat-obatan tersebut, contohnya untuk pengobatan digunakan pada orang-orang yang depresi. Depresi itu orang yang gila, orang linglung, orang yang punya penyakit berat pikiran, sehingga perlu obat-obatan yang sifatnya penenang, sehingga perlu diadakan pengobatan seperti morfin, seperti ganja, seperti diazepam. Obat-obatan itu adalah untuk obat mereka yang berpenyakit stres, depresi, ataupun gila. Itu fungsi utama narkoba. Jenisnya berbagai macam, mulai golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Psikotropika golongan 1, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Golongan 2 juga sama. Apa jenis narkoba contohnya disalahgunakan, dilarang? Ada sabu-sabu, ada morfin, ada ganja, dan lain-lain. Namun perlu saya jelaskan di sini, yang saya bahas di sini adalah narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang yang biasa marak beredar di sekitar Kunjang dan sekitarnya. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya banggakan, jenis narkoba yang sering digunakan untuk disalahgunakan tingkat kecamatan Kunjang yaitu double L ataupun Lexotan. Obat itu sesungguhnya obat untuk
orang sakit jiwa. Obat itu ada orang yang stres. Obat itu tidak dijual untuk umum, namun harus memakai resep dokter. Di sini disalahgunakan untuk remaja kita, untuk ngopler, untuk ngoplo. Yang saya harapkan jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba, karena sangat besar gangguannya, sangat besar bahayanya. Mungkin bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kenapa? Contohnya begini. Kalau seseorang pemuda sudah mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, lama-kelamaan semakin menambah dosisnya. Mungkin pertama kali nyoba 1, yang kedua 2, hari berikutnya 3, ada kecenderungan meningkatkan dosis. Ya, ingat, sifat narkoba meningkatkan dosis. Pertama 1, hari berikutnya 2, 3, dan seterusnya. Apabila sudah ketagihan, cenderung menambah dosis, otomatis akan merusak organ tubuh yang ada di dalam kita. Tubuh kita tidak bisa menerima yang lebih dosis obat yang banyak. Contohnya, namanya overdosis itu keracunan. Ya. Kalau obat kita minum 1, mungkin kita tahan. Kalau 2 tahan. Kalau sudah 3, 4 dan seterusnya, jantung kita tidak tahan. Yang akhirnya overdosis, yang bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena organ kita, terutama jantung, tidak kuat menerima obat yang lebih banyak dari biasanya. Paham ya adik-adik? Nah, itu. Yang selanjutnya, bisa tadi saya jelaskan, Pak Polisi menyebutkan bahwasanya semua itu bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, bisa menyebabkan sanksi hukum. Orang yang memakai, menyimpan, mengedarkan, minum narkoba yang dilarang oleh pemerintah bisa dihukum, ya, tadi sudah saya jelaskan, 5 tahun ke atas di penjara. Ya. Yang tentunya nanti adik-adik kalau sudah di penjara, kalau pengguna sudah di penjara, yang satu, siapa yang rugi? Sampean sendiri. Adik-adik sendiri yang rugi. Ya. Pertama, putus sekolah. Nah, tidak bisa melanjutkan sekolah. Yang kedua, tentu ada sanksi moral. Orang tua ikut rugi, orang tua juga ikut malu. Kenapa? Oh, si A anaknya ini. Siapa yang malu? Orang tua. Yang ketiga, merugikan pihak sekolah. Oh iya, anak ini sekolahnya di sekolah MTS, otomatis dari sekolah juga rugi, mencemarkan nama baik sekolah. Yang selanjutnya juga mencemarkan desa tempat tinggal sampean, tempat tinggal adik-adiknya. Oh, si A kenapa anaknya ini, alamatnya ini, rumahnya di sini. Nah, itu. Jadi kalau penggunaan narkoba, yang rugi bukan diri kamu sendiri, tapi ada orang lain yang ikut kamu rugikan. Makanya adik-adikku sekalian, jangan sekali-kali mencoba-coba yang namanya narkoba.
Tadi sudah saya sebutkan bahayanya narkoba untuk kesehatan pribadi, untuk orang lain, untuk sekolahmu, untuk oke, paham ya adik-adik? Oke, saya anggap Anda paham, adik-adikku sekarang. Itu narkoba. Yang kali saya bahas adalah narkotik dan psikotropika. Banyak BA itu bahan adiktif. Oke. Bahan aditif. Apa yang dimaksud bahan aditif? Yaitu bahan-bahan yang bisa merusak, mempengaruhi otak kita yang sehat menjadi tidak sehat. Contohnya apa? Bahan aditif yang ada di kita adalah alkohol. Alkohol ada pada minuman keras. Ya. Saya jelaskan. Minuman keras kalau diminum terlalu banyak bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah terpengaruh oleh minuman keras, otomatis sangat membahayakan diri kita dan orang lain. Loh, kok bisa Pak Arif membahayakan orang lain? Oke, saya jelaskan. Kalau si A minum minuman yang beralkohol, minuman keras, itu berpengaruh pada otak dan pikiran sehingga mempengaruhi otak dan pikiran kita tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir secara logika. Otak kita, pikiran kita akan terhalusinasi. Ya. Kalau terlalu banyak minuman keras, jalan kita sempoyongan, ya, karena tidak bisa mengendalikan diri. Apalagi kalau kita mengendarai sepeda motor ataupun sepeda panjang. Pertama, orang yang sudah terpengaruh minuman keras, satu efeknya gampang marah dan suka cari keributan, nantangi orang, nantang untuk berkelahi. Kalau dia mengendarai sepeda motor, otomatis dia akan ugal-ugalan, tidak bisa menguasai sepeda motor dalam berkendara di jalan raya. Nah, disinilah akibat yang paling fatal, yaitu bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas otomatis membahayakan jiwa kita dan juga jiwa orang lain. Jiwa yang mabuk itu dan juga jiwa orang yang ada di jalan raya, orang lain. Makanya kenapa alkohol, minuman keras dilarang oleh pemerintah. Sedikit saya ambil dari segi agama, bahwanya alkohol adalah barang yang haram sesuai agama kita Islam, bahwa alkohol adalah haram hukumnya untuk diminum. Kita sebagai orang Islam tentunya wajib mematuhi, menjalankan apa yang ada di Al-Quran dan ajaran agama Islam. Kita wajib mematuhi dan menghindari yang dilarang. Sampai di sini mungkin penjelasannya bisa dimengerti untuk adik-adik, ya. Oke, ayo. Jadi masalah narkoba, saya ulang, narkoba, narkotika, psikotropika, bahan aditif, itu singkatannya. Ya. Narkoba berbahaya karena melanggar hukum, mencemarkan baik nama orang tua, mencemarkan baik lingkungan, dan mencemarkan nama baik sekolah. Bahan aditif yaitu alkohol, itu kalau diminum bisa berbahaya untuk kita dan juga orang lain. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut tentang
kenakalan remaja yang lainnya. Masalah tawuran. Saya banyak tahu banyak yang dulu-dulu tentang tawuran yang melibatkan pelajar. Nah, tolong, negara kita adalah negara Pancasila, terdiri dari 5 sila. 5 sila. Nah, saya mengharapkan kepada adik-adik, apabila ada permasalahan dengan teman sekolah orang lain, kita berpacu pada Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kenapa di situ saya ambil sila keempat? Di situ ada butir-butir Pancasila, sila keempat, bahwa setiap ada permasalahan harus ada dimusyawarahkan. Jadi musyawarah untuk mufakat. Setiap ada permasalahan di antara kalian, mari kita selesaikan dengan cara musyawarah. Paham ya? Oke, itu masalah perkemaran remaja. Dan selanjutnya saya juga menemui masalah pemalakan. Bagaimana di sekolah ada sebagian dari teman kalian mungkin majek minta uang secara paksa kepada teman yang lainnya. Apakah itu bisa dipidana, Pak Arif? Bisa. Itu kalau yang besar sama dengan perampokan. Ya. Sama dengan perampokan. Ya, meminta barang seseorang dengan paksa. Cuma kelahnya ini kecil. Apakah bisa dihukum? Bisa. Nah, jangan sampai adik-adik lakukan. Ya. Pemalakan, minta paksa, majeki kancane iki ora oleh. Iku. Yang selanjutnya masalah sepeda motor. Dari tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kenakalan remaja salah satunya adalah pemakaian sepeda motor. Polisi dalam hal ini Polsek Kunjang dengan MTS Tribakti sudah ada kerjasama MOU masalah kenakalan remaja, di antaranya adalah masalah kendaraan sepeda motor. Bagi adik-adik yang usianya kurang lebih sekitar 13-14 tahun, tentunya secara hukum dan undang-undang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang aturan di jalan raya, bahwasanya adik-adik belum boleh mengendarai sepeda motor. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Belum punya SIM. Nah, ya, Anda adik-adik belum boleh mengendarai sepeda motor karena belum punya SIM. Karena salah satu syarat untuk mengendarai sepeda motor berkendaraan adalah punya SIM. Sedangkan syarat pembuatan SIM itu usianya adalah sudah punya KTP, kartu tanda penduduk. Saya yakin adik-adik belum punya KTP karena belum ada 17 tahun. Nah, untuk itu adik-adik dilarang keras untuk mengendarai sepeda motor karena tidak punya SIM. Dan juga jangan coba-coba mengendarai sepeda motor, apalagi mengendarai sepeda motor ke sekolah. Kepala sekolah sampean sudah bekerjasama dengan Pak Arif dari Polsek Kunjang, bahwasanya nanti apabila ada siswa-siswi yang memakai kendaraan ke sekolah, nantinya kita sita, kita bawa ke Polsek Kunjang, orang tuanya akan kita panggil. Oke, jelas ya aturan.
Makanya jangan sampai bawa sepeda motor apalagi ke sekolah. Secara umum kenakalan remaja sudah saya sampaikan seperti yang tadi ya. Mungkin nanti kita ulas nanti dalam pertemuan selanjutnya. Bila ada waktu umur panjang nanti kita ketemu di darat. Ini masih di udara ya. Karena apa? Pandemi COVID-19. Pemerintah belum mengizinkan untuk itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang itu. Mungkin ada pertanyaan. Nah, saya lupa tambah lagi. Bagaimana Pak cara kita biar terhindar dari narkoba ataupun kenakalan remaja? Nah, ini kita antisipasi supaya adik-adikku kabeh sing cantik-cantik sing gandeng-gandeng jangan sampai terjun ke kenakalan remaja. Tolong dicatat dan diingat. Antisipasi ben awake ben sampean kabeh tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Yang pertama, satu ya, tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan kita agama kita, kita sembahyang kepada Allah ya. Sholat 5 waktu. Nah, itu sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita dengan sholat insya Allah kita berdoa dihindarkan dari perbuatan tingkah laku apapun yang di luar kemampuan kita, dihindarkan dari kejahatan, didekatkan dengan yang baik-baik. Itu ya, sholat, tingkatkan sholat. Sing wis sholat, yang belum sholat, yang sholat, yang sholatnya tercecer dibuntu sebagai 5 waktu. Yang sudah 5 waktu ditingkatkan lagi dengan zikir dan doa. Itu kita tingkatkan dengan iman kita. Yang kedua, adik-adik harus bisa menciptakan ya hubungan yang baik dengan orang tua. Nah, iki sampean kudu apik karo wong tua. Nyapa kok Pak Arif menyarankan dengan wong tua? Karena tidak apabila punya masalah kita curhatnya ke orang tua, insya Allah orang tua memberi contoh yang baik, memberi solusi yang baik. Tidak mungkin orang tua mendorong anaknya ke jurang. Tidak mungkin orang tua ngasih jalan yang tidak baik. Ya. Komunikasi dengan orang tua. Ya. Ingat ya, ibadah yang rajin. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, cari teman yang baik-baik, lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kita harus bisa pilih-pilih teman. Oh, koncoku kok apik. Oke, tak bareng. Oh, tinggal aku koncoku kok elek, enggak usah. Ya. Paham? Sampai sini? Oke, paham ya? Jadi pilih teman yang baik. Yang keempat, Anda adik-adik di sekolah patuhi dan taati nasihat dari guru. Aturan yang ada sesuai sampean taati. Apa yang dikatakan guru sampean laksanakan. Karena guru ibaratnya nek wong Jawa dhisik iku digugu dan ditiru. Tidak mungkin guru itu Yang selanjutnya, jadilah yang keberapa? Kelima ya. Jadilah diri kalian polisi dalam diri kalian. Artinya apa? Kalian menjadi polisi seolah-olah sampean polisi yang ngerti aturan sehingga kalian tahu, oh ini baik,
ini salah, ini boleh dilakukan, oh ini tidak boleh dilakukan. Nah itu menjadi polisi dalam diri kita sendiri. Ya, paham ya sampai sini? Oke, jadi polisi dari diri sendiri. Yang selanjutnya, ini kalau berani. Ini kalau berani, informasikan kepada pihak kepolisian, kepada sekolah, apabila mengetahui pelanggaran teman-teman kalian. Misalkan teman kalian minum minuman keras, teman kalian itu tukaran, harus berani menginformasikan kepada saya ataupun kepada Bapak Ibu guru. Kenapa? Kalau permasalahan yang kecil segera ditangani, jangan sampai menjadi yang lebih besar. Api kalau kecil bermanfaat, tapi api kalau besar bisa mengganggukan rumah. Itu ya. Selesaikan permasalahan dengan musyawarah, itu kalau berani. Yang selanjutnya, masalah kenakalan remaja, ya. Tadi sudah ada informasi apapun silakan laporkan ke guru ataupun di kepolisian. Itu butuh kemarahan. Nah, oke, kita minum. Yang selanjutnya ke-8, antisipasinya, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Jangan sekali-kali, perhatian, jangan sekali-kali mencoba-coba, ya, jangan sekali-kali atau mencoba-coba minum yang namanya narkoba. Karena sekali sampai minum, selamanya akan ketagihan, rusak. Ingat adik-adikku, Indonesia 20-30 tahun ke depan, nasib bangsa Indonesia ini tergantung kepada sampean. 20-30 tahun yang ke depan, nasib bangsa Indonesia tergantung sampean. Sampean generasi muda semua, adik-adikku generasi muda penerus bangsa. Ya, saya 15 tahun lagi pensiun, muncullah kalian. Mungkin pengganti saya polisi sampean, pengganti Pak Darum kepala sekolah mungkin bisa sampai, pengganti guru-guru yang adalah sampean. Adik-adikku yang ada di depan ini adalah penggantinya. Nggak selamanya sampean itu ada jadi murid. Suatu saat juga pasti akan jadi guru, mungkin jadi polisi, tentara. Lah, disinilah tugas utama saya, menghandle, menghimbau kepada Anda, mencetak generasi yang handal, generasi yang kuat, yang bebas dari narkoba. Ya. Jangan sampai generasi Indonesia generasi yang loyo. Ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh adat istiadat kebudayaan orang luar yang tidak sesuai dengan etika dan budaya bangsa Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Cara narkoba tadi, narkoba terus menghindari supaya kita selamat terhindar dari kenakalan remaja khususnya narkoba. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Saya kira untuk materi kenakalan remaja sudah cukup. Di sini saya lanjutkan dengan materi tentang kesehatan. Ini tugas dan fungsi saya selaku kepolisian, mengingat
pada masa ini bangsa Indonesia seluruh di dunia sedang menghadapi pandemik virus COVID-19 atau corona. Apa yang disebut pandemik itu adalah wabah. Wabah. Kenapa sampai sekarang yang seharusnya acara hari ini, acara on air seperti ini, yang seharusnya kita bisa ketemu, kita tidak bisa berketemu. Penyuluhan masa narkoba harusnya ketemu langsung dengan adik-adik, saat bisa ketemu karena on air. Kenapa? Pemerintah belum mengizinkan untuk proses belajar mengajar langsung. Untuk sementara kita belajar lewat online. Nah, menyikapi masalah pandemik virus corona, ada beberapa tips yang saya sampaikan nanti untuk apabila nanti bisa diizinkan pemerintah adik-adik masuk sekolah. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, saya sebutkan dulu. COVID-19 adalah virus. Ingat, COVID-19 adalah virus. Corona penyakitnya. Di sini ada sifat virus COVID-19 itu sifatnya satu, mudah mati dan sangat mudah menyebar. Menyebarnya yang pertama lewat udara, droplet, lewat mulut. Nah, perhatikan, lewat mulut, lewat luntasan air ludah. Satu. Yang kedua lewat sentuhan jabat tangan. Nah, bersentuhan langsung. Oke. Itu jangan melalui. Yang selanjutnya, COVID virusnya ini juga mudah mati apabila dikena sinar terik matahari. Nah, ini udah paham adik-adik, mati. Selain kena matahari, mati oleh juga dengan sabun deterjen, sabun mandi, sabun cuci, sabun antiseptik, itu mati. Bagaimana Pak kita mengantisipasi supaya enggak berdampak atau terpapar virus corona? Yang pertama, saya menganjurkan kepada adik-adik protokol kesehatan. Di antara yang pertama yaitu sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun deterjen pembasmi kuman. Cuci tangan. Apa langkah cuci tangan? Kenapa? Cuci tangan dengan sabun minimal 22 detik. Sabun itu menempel 22 detik. Paham? Bagaimana cuci tangan yang betul? Yang pertama, cucian sabun ditaruh di digosok satu, muka dengan muka satu, dua, sela-sela jari, ya, tiga, sela-sela jari tiga, ya, empat sini, ya, jempolan, lima sini, ya, enam pergelangan sini, tujuh ini. Nah, disapu-sapu. Usahakan sabun ini merekat di kita 22 detik. Setelah rata, sela-sela jari, ya, punggung, lengan, semua pergelangan, muka, kuku terakhir ya, lupa saya, kuku gini. Setelah itu dicuci dengan air yang mengalir. Kuman itu akan mati. Tuh. Paham ya? Cara cuci tangan sudah saya jelaskan, yaitu ada berapa tahap tadi? Banyak ya, ada 7. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Saya juga punya masker. Ya. Masker saya, masker biasa, rangkap 2 ini. Gini menggunakan masker. Menutup hidung ini ya modal. Kenapa harus menggunakan masker? Tadi Pak Arief sudah bilang bahwasanya penyebaran virus, satu jabat tangan setelah jabatan sudah cuci tangan. Yang kedua adalah lewat
droplet itu air ludah yang muncrat. Makanya kita sama-sama gunakan masker. Kalau kita bicara dengan orang gunakan masker terus bersin, air ludah otomatis tidak bisa menyembur ke orang lain. Paham ya? Jadi kita ditutup, sana ditutup, ludah kita tidak akan keluar. Itu maksudnya pakai masker. Ya. Paham ya? Nah, paham. Masker ini bisa bertahan untuk sehat normalnya dipakai 4 jam harus ganti. Jadi 4 jam dipakai harus ganti. Ketahanannya masker biasa adalah 4 jam. Setelah dipakai 4 jam harus punya. Jadi persiapan masker bukan 1, bisa 5 sampai 10 ya. Nih, ini bisa dipakai hanya 4 jam. Yang selanjutnya jaga jarak, physical distancing. Physical distancing, bahasanya agak susah. Jaga jarak. Jadi adik-adikku nanti kalau sudah masuk sekolah, usahakan pakai masker, jaga jarak ya. Nanti diatur jaraknya 1 meter, ngobrol harus 1 meter dengan ojo berdesak-desakan. Nah, kalau berdesakan sudah bersentuhan, kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang terpapar COVID-19, kita nggak tahu. Mari kita jaga sendiri, jaga jarak. Ngomong dengan orang harus 1 meter. Nah ini Pak Arif nggak pakai masker, kenapa? Nggak ada orang di ruangan ini. Ya Pak Arif sendiri itu, sama Pak Aris ada di belakang sana. Ya, physical distancing, jaga jarak. Oke, paham ya? Oke. Bagaimana Pak supaya kita nggak menurunkan ketularan lagi selain itu? Ada lagi. Nanti kalau sampai sekolah, diusahakan tidak boleh jabat tangan dengan siapapun. Hindari kontak tangan. Jabat tangan seperti ini tidak boleh. Loh, bagaimana Pak dengan Pak Guru? Cukup seperti ini. Ya, salam di depan dada terus hormat. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Pak Guru. Nah, itu. Ini juga sopan. Ya, kita etika sopan santun. Kita bukan nyembah tapi menghormat kepada Bapak Ibu guru. Selamat pagi, assalamualaikum, seperti ini. Ya, Pak. Atau kalau kita di polsek, di polisi sama TNI, jabat tangannya kita diganti dengan salam komando. Bagaimana salam komando? Yang ketemu bukan antara telapak tangan dan telapak tangan, bukan begini, tapi salam komando seperti ini. Ya, lengan sama lengan. Nah, seperti ini. Selamat pagi, tek, lemah. Ya, itu untuk menghindari kontak dengan pasien atau orang yang terpapar virus corona. Salam komando. Paham ya? Jabat tangannya diganti salam komando atau seperti ini. Oke, paham ya? Iya, paham. Itu kontak. Yang selanjutnya, virus COVID-19 corona ini sebenarnya sampai saat ini juga belum ada obatnya atau vaksinnya. Tapi bisa sembuh sendiri apabila ada orang, menurut penelitian yang sudah ada, yang terpapar virus corona kok bisa sembuh. Ternyata satu, dia punya kekebalan tubuh yang kuat, yang intinya badannya sehat, fisiknya sehat, dan tidak punya penyakit yang lain. Nah, di sini supaya Pak Arif akan menjelaskan supaya badannya sehat seperti apa Pak Arif. Nah, ini yang pertama, makan makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi. Mungkin rasanya yang biasa, lauknya ada protein hewani, ada protein nabati, ada telur, gitu seperti itu, yang sehat. Untuk meningkatkan imun yang baik, silakan minum vitamin. Nah, kalau kita beli vitamin mahal, ya, kalau kita beli vitamin mahal, saya menyarankan untuk adik-adik manfaatkan tanaman yang ada di
sekitar kita. Konsumsi buah-buahan, untuk mencukupi vitamin itu konsumsi buah-buahan. Buah yang bagus mengandung untuk melawan COVID, untuk meningkatkan imun adalah buah yang mengandung vitamin C. Apa itu? Bisa jeruk, bisa pisang, ya, lemon, jeruk nipis atau lemon Cina, bisa buah jambu kluduk. Jambu kluduk, biji merah, jambu merah, biji kluduk itu banyak dibuang-buang, itu dimakan, itu imunitas kita. Nah, selain buah-buahan untuk meningkatkan imun, kita Indonesia terkenal dengan produknya jamu tradisional, ya, gebyok yang terbuat dari rempah-rempah, rempon-rempon. Bisa kita bikin sendiri dari jahe, kencur, serai, dan lain-lain. Itu buat jamu untuk kekuatan iman tubuh, bagus, ya. Kalau nggak bisa beli vitamin, manfaatkan tumbuhan tanaman yang ada sekitar kita itu. Nanti kalau kurang jelas silakan SMS, tanyakan ke guru kalian, nanti saya jelaskan siapa yang kurang jelas. Oke, ya, masalah jaga makanan gizi. Yang selanjutnya tadi dari segi makanan, ya, vitamin, buah-buahan. Pola hidup yang sehat bagaimana Pak Arif? Kita harus rajin olahraga, ya. Sampai kalau disuruh belajar di rumah jauh-jauh tidur dok. Kalau pas olahraga, ya, sempatkan waktu kita olahraga minimal setengah jam, baik pagi hari, sore hari, ya. Pokoknya olahraga keluar keringat. Tapi olahraga yang bagus pada masa pandemi virus corona ini, yaitu olahraga pada saat jam 9 sampai 10 pagi. Ya, itu tolong diusahakan adik-adikku sekalian bisa olahraga di jam-jam tersebut, ya. Karena jam 9 dan 10 itu bagus-bagusnya olahraga. Di situ ada ultraviolet yang bisa membunuh kuman dan meningkatkan daya tubuh. Atau ultraviolet nanti tanyakan ke guru biologi itu. Sinar matahari mengandung ultraviolet, ya. Bagus untuk kekuatan imun tubuh kita. Ya, ojo turu tok neng omah. Kita tetap olahraga. Oke adik-adik, tadi sudah masalah narkoba, ada masalah yang lainnya, COVID, kenakalan remaja, sudah saya. Terus saya ulangi lagi review yang dari awal sampai akhir tentang kenakalan remaja dan COVID-19. Saya pesan yang terakhir kali, jangan sekali-kali menggunakan yang mana narkoba, karena narkoba itu haram secara hukum Islam, haram secara hukum positif negara juga dilarang. Itu narkoba. Nyoba dekat aja, jangan sampai nyoba, karena sekali nyoba awakmu terjerumus dalam narkoba, susah untuk mentasik. Yang kedua, patuhi dan aturan yang ada di sekolah, itu biar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, patuhi dan aturan yang ada di rumah, ya, manut karo bapak ibumu ini tidak
meminta kamu yang muluk-muluk. Bapak ibumu hanya minta kamu untuk saat ini belajar yang baik, nurut karo wong tua. Ayo kita sama-sama, kalau kita belum bisa membahagiakan dengan materi kepada orang tua kita, paling tidak kita membuat senang mereka. Bagaimana caranya membuat senang orang tua? Itu nuruti apa yang diomongin orang tua, kita tidak melawan. Ya. Yang selanjutnya, hindari, kita harus milih-milih teman. Hindari teman yang nggak baik, kita hindari. Kita berteman ya sebangsane, ya konco sekolah. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang nggak jelas. Contohnya anak-anak pang, nah, itu jangan. Karena mereka jelas merusak generasi kita, merusak generasi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, kita sudah selesai. Mana tadi? Berapa poin? 4. Lupa. Masalah COVID. COVID ini benar-benar ada penyakitnya, nggak usah main-main. Ikuti protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Apa yang disampaikan Pak Arif. Salah satunya adalah sesering mungkin mencuci tangan. Caranya tadi sudah saya jelaskan, mencuci tangan yang benar dengan sabun, ya, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, gunakan masker. Nah, kemana-mana gunakan masker. Kenapa? Untuk kita biar bernafas dengan yang sehat, udara yang sehat. Ya. Yang ketiga, jaga jarak. Ya. Jaga jarak, sampai nanti kalau masuk harus jaga jarak, ojo kumpul teman-teman. Oke. Nah, nanti pihak sekolah juga saya sarankan untuk membuat sabun, menyediakan cuci tangan di sekolah, sehingga pulang pergi, maksudnya keluar masuk sekolah nanti sampai harus cuci tangan. Jadi standar protokol kesehatan harus kita laksanakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nunggu operatornya Pak Aris. Materi sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa lihat WA. Oke, kita tanya. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa WA saya ke nomor ini, ya. Boleh dicatat dengan materi tadi. Apabila ada bisa dicatat ke nomor, dicatat, siapkan pulpen dan buku 082 33 6 6 2 3 9 4 4. Oke, saya ulangi 12 nomor 082 33 66 23 944. Oke, bagi adik-adikku, apabila penjelasan saya tentang narkoba dan COVID-19 kurang jelas, tolong WA saya di nomor itu. Saya tunggu. Mungkin kalau ada yang interaksinya apik, pertanyaannya bagus, nanti tak kasih hadiah. Apa hadiahnya? Kalau masa pandemi ini bisa saya kirim pulsa. Oke, ini janji saya, ya.
Ada pertanyaannya bagus, berkualitas, nanti tak kirimi pulsa nomor itu. Oke? Oke, mantap. Oke. Saya kira cukup sekian perjumpaan kita. Semoga masa pandemi ini selesai, penyakit ini diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa ketemu lagi, bertatap muka langsung, kehidupan kita persiapkan ke kehidupan new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Paten. Oke.